masukin ke bawah sini. Tutup ya, nggak usah diikat kencang, diikat ringan aja. Tambahin betadine gitu nggak, Bu? Nggak, sekarang tidak pakai betadine, tidak pakai alkohol. Gitu aja. Gini aja. Tapi dulu pakai kopi, pakai minum. Oh, itu nggak boleh. Itu seringnya kejadian tetanus neonatorum. Jadi dia Susah infeksi. dibilangin gimana, Bu? Ya, Kalau susah dibilangin gitu gimana? ya kalau ngeyel ya silakan tanggung sendiri resikonya. Suruh Biar nggak bau katanya gitu kan. Ya, enggak ah, mama saya orang tua dulu nggak gitu. Ini aja ya. Ya, sekarang kita mau memandikan bayi. Alatnya sebenarnya nggak banyak sih ya, sedikit. Cuma kadang kita separuh-paruh aja. Kita pasti butuh ini kapas sublimat untuk apa coba? Bersihkan. Untuk bersihkan kapas sublimat mah ini untuk bersihin pup ya. Dia harus dibasahin. Nah, kalau kapas yang kecil-kecil gini nanti kita butuh untuk membersihkan lipatan-lipatan gitu ya. Mata. Nah, ini harus pakai air yang air matang ya. Kalau bisa buat mata mah jangan air mentah. Air hangat Air dispenser gitu. dan mineral. Ya, air mineral ya, ada manis-manisnya. Ya, alatnya sampo pasti ya, sampo, terus ada baju bayi, topi, sarung tangan sama sarung kaki kalau ada, sarung tinju mah nggak usah ya. Ini ada apa? Handuknya 2, ada celemek supaya kita nggak basah ya. Komunikasinya sama, terus perhatikan suhu jangan terlalu dingin. Saya ini kan saya mandiin di sini ya, itu AC. Ini air hangat 5 menit aja udah berubah jadi dingin ya. Nah, siapin airnya 2. Cek suhunya ya, suhunya dia sudah hangat-hangat cukup atau enggak. Kita siapkan perlengkapannya, siapkan bayinya. Nah, sebelum kita mulai memandikan, kalau di ruangan bayi itu orang tuanya kan nggak ada ya, tapi kalau ada kita mulai sambil edukasi. Kalau nggak ada, biasa kita komunikasi sama si bayi gitu ya. Ade, kita jadwalnya mandi ya. Coba lihat dulu nih, pup nggak nih? Cek dulu ya. Bayinya pup, pakai gelangnya udah betul ya. Kita cek semua pelengkap apa? Oh, masih ada tali pusatnya. Ya, kita siapkan dulu alat-alatnya ya. Pertama, siapkan dulu baju bayi dan bedong. Itu kok bisa? Buka sendiri. Mistis. Mistis ya. Nah, ini kita siapin dulu bajunya. Pampers ya, pampers. Ya, baju ini langsung dibuka aja. Nah, siapin sama pampers ya. Dilipat dulu. Kita lipat-lipat dulu. Nah, ini taruh sebelah sini dulu. Rambut siapa nih? Oh, tok lagi ya. Nah, kalau di rumah sakit handuknya cuma 1, nggak usah Bu, handuknya kan harus 2, tapi rumah sakit 1 pakai aja yang 1, nanti buat ngalasin mandi boleh pakai bedongnya ya. Tapi kalau kita punya 2, bisa pakai aja 2. Yang harus repot. Nah, ya. Baru sekarang kita bawa dulu bayinya. Nah, boleh sambil lihat daftar tilik di sipnya saya kebablasan. Terus ngapain lagi setelah semua disiapkan? Ya, daftar tilik. Susu bayi dan suhu dalam keadaan stabil. Oh iya, susu bayi dulu ya, Mbak. Susu bayinya sama susu air tadi udah ya. Susu bayi. Kalau suhunya di bawah 36,5, kita sebaiknya tidak melakukan memandikan bayi masuk ke dalam air hangat ya, cukup digelap aja. Tapi kalau suhunya bagus boleh kita cemplungin. Kita cemplungin. Terus apa lagi selain suhu? Bersihkan mata, hidung, Ya. dan telinga. Nah, cuci tangan ya. Cuci tangan. Terus pakai handphone. Oh iya, waslu itu mana ya? Bener, saya mandiin pakai apa? Iya, nggak ada, masih nggak dikasih. Apa? Mana sih nggak ada? Nggak ada. Ada kali. Ada? Minta dong 2. Minta yes. Waslapnya 2. Ada 2 katanya. Waslapnya minta 2. Au. 2. 2 ya. Bersihkan apa dulu? Mata. Mata. Hidung, telinga.
hidung, telinga sama lipatan ya. Coba sih tanganmu, jangan situ. Ya kapasnya hangat ya. Jadi memang harus air mateng kalau buat mata, apalagi buat mulut ya. Nah, bersihkan dulu mata dari dalam ke dari luar ke dalam ya, biar ngambilnya dari sini. Nah, tuh. Kotorannya. Ya, dari sini. Terus mana lagi hidung. Tuh dia nangis. Itu posisi matanya kebuka atau tutup, Bu? Bayi kan cenderung nutup saya. Paling kalau dia kena air nanti dia bangun. Nangis. Nangis lah. Nah ini telinga, di daun telinga dibersihkan dari belakang juga karena suka ada vernix caseosa ya, lemak yang nempel. Itu kalau nggak dibersihin nanti bau, bayinya lengket. Nah baru ke lipatan ya, lipatan leher. Nah, leher. Kan cenderung melipat leher bayi itu, pendek dan melipat. Terus sama lagi ketiak, Lipatan aksial. sila, terus Lipatan tangan. nah, Tangan jari-jari, tungkai dan nah jari-jari tuh di sini ya nih, di sini nih ya, dia ngelipat sama di sela-sela sini dan telapak tangannya. Ini ya. Itu juga suka banyak vernix Oh, jadi ya. Ini bersihkan ya. Terus bersihkan kaki ya. Nah, nanti di lipatan paha itu terakhir sambil ngelihat dia bayinya pup atau tidak. Kalau pup harus kita ganti. Jarang sih bayi kalau dimandiin pagi dia nggak pup ya. Biasanya dia pup. Nah, baru sekarang kita cek nih bagian selangkangannya ya. Wah, bayinya pup. Ya. Buka bajunya kapan dong? Bajunya kapan? lipatan. Nah, kalau dia pup, kita butuh kapasnya yang lebih besar dan nggak bisa sedikit, harus banyak. Pegang kakinya, ya. Ada popok nggak? Misalnya bayinya pakai pempes atau popok ya. Nah, kita buka misalnya. Wah, bayinya pup gitu ya, bayinya pup. Nah, lap dulu nih, pakai sedikit ya, biar kotorannya kan numpuk banget nih. Kita lap, taruh sini. Kan ini pempes nih ya. Kita ambilnya dari atas ke bawah. Ya, bawah. Nah, terus sampai pinggir-pinggirnya, karena biasanya lengket ini agak susah, jadi kita butuh banyak kapas. Kakinya harus pegang, kenapa? Karena bayi aktif. Kalau kita nggak dipegang, nanti dia bisa ke mana? Mana? Pupnya, bukan bayinya ya. Ini buang, makanya ini harus ada tempat sampah. Baju kotor. Terus dibuka baju bayinya. Nah, handphone saya kotor nggak kira-kira? Bekas bersihin pup ya? Jadi langsung saya ganti ya. Taruh di ember kotor. Udah nyampe PM kayak sebelah. PM-nya sama balap skot belum? Balap skot. Nah, awas bayinya kedinginan. Pertama kita basahin dulu bayi. Cek lagi suhu ya. Nah ini nanti yang buat kita apa namanya, nyemplungin ya. Atau terserah deh mau yang mana, mau yang sini boleh atau biar deket. Itu aja deh yang buat nyemplungin ya. Ini basahin dulu. Nah jangan dibiasakan kalau meres wasap tuh gini. Karena kalian pengen cari praktis, masukin ya. Terus begini. Ini tuh basah banget ya. Kadang suka apa namanya, nempes-nempes ke bawah, itu yang suka bikin becek kalau kita lagi mandiin bayi. Nah, pertama apa dulu? Wajah ya. Tangan, terus leher, tangan, punggung ya, sama kaki, bokong kaki. Nah, baru kita kasih Sampo. shampoo. Ini hair and body wash. Jadi kalau kalian mau hemat beli aja sampo bayi. Bisa kepala sampai badan ya. Irit pengeluaran. Ya, menghemat pengeluaran. Ya. Ini kan punggung ya. Kalau pegang punggung ini pegang. Kris mana? Kris.
ada yang lupa loh, saya nggak pakai celemek. Ada nggak celemeknya? Ada. Ya, Kan ya. tadi dia omongin. Oh iya ya, harus pakai celemek ya. Nah ini kan sudah selesai, jadi saya mau bilas ya, pakai yang ini. Lagi. Nah ini kita bilas dulu, sebelum bayinya dicemplungin ke air. Kalau nggak dibilas nanti dia licin. Licin. Leleer. Ini masih ada ya? Chris mau dimandiin, Chris? Kalau di rumah sakit tuh kalian nggak mungkin mandiin cuma satu bayi ya. Bayi itu minimal 30 di RSJP tuh. 30 tuh yang bayi normal ya, belum bayi-bayi yang Kalau boleh pulang tuh biasanya pas udah berapa hari? kalau misalnya 2 hari dia kalau satu kali 24 jam diobservasi tidak ada masalah, dia boleh rawat gabung sama ibunya. Nanti boleh pulang ya kalau dua-duanya kondisi ibunya, misalnya kalau lahiran normal kan 2 hari juga udah boleh pulang ya. Nah sekarang saya mau ngebilas ya. Memandikan tuh yang sering jadi permasalahan adalah ketika membolak-balikan bayi ya. Jadi saya mau angkat bayinya. Pertama saya kunci dulu ya di sini. Nah gini caranya. Ya kayak huruf J ya. Nah gini. Jadi pergelangan tangan saya menyangga leher. Ya. Kalau kalian karena jarang mandi mungkin biasa megangnya begini. Jadi lehernya kalau bayi beneran mah ngoklak-ngaklek gitu ya, begini. Ini harus pegang. Ya baru saya angkat bayinya. Nah saya taruh sini. Ceburin. Ya ceburin. Ya ini nggak muat. Mukanya dulu ya. Bu emang di rumah sakit baskopnya kayak gini lebih besar sih kalau di rumah sakit ya. Dingin bu. Enggak kan ini air hangat, tadi udah dicek ya. Nah ini boleh sambil dibilas si tali pusatnya ya. Nah sekarang saya mau membersihkan bagian belakang kan. Ada dua teknik ya, dengan 2 tangan atau 1 tangan. Kalau 2 tangan, ini saya kunci lagi nih. Jadi si dagunya kan udah saya sangga nih, pakai jempol. Nah ini balik. Nah jadi ke pergelangan ya. Baru saya bilas bagian belakangnya. Jangan lupa bagian pantatnya ya, bersihkan. Nah balik lagi nih, J lagi, balik lagi. Itu kalau 2 tangan. Tapi kalau misalnya saya mau bolak-balik di 1 tangan ya kan, mau dibedain di sini ya, ngebaliknya kan begini ya. Nah ini tetap ya, ini saya pegang begini. Nah ketika saya balik, posisi bayinya mah tetap nggak geser begini, yang geser tangan kita ya. Nih balik tuh. Lagi bu. Bisa nggak? Jadi kan menyangga tuh, tetap menyangga pergelangannya ya. Jadi bukan begini ya, yang salah tuh gini. Oh iya. Itu yang salah. Tapi kalau yang benar, tangan kita yang geser, bukan bayinya yang geser. Ini tetap ya, ketiaknya dimasukin, jari kita masuk ke ketiak. Nah, lihat ini slow motion ya. Ini dibalik, ini diangkat, dibalik. Tuh. Gampang susah. Kelihatan gampang ya. Nanti kita praktekin ya. Nah, Bayi asli udah ngangak. bayi asli ini berisik loh ya. Nah, step enders juga kadang suka kelihatan nih kalau dia nyentuh ke bak, kakinya gerak-gerak. Bu, ini gimana? Biarin aja ya. Nanti dilepasnya ketika kita keringkan. Nah, yang mana kita pakai handuknya sekarang? Yang orange. Ini buang. Kondisi tali pusat. Ya, nanti taruh pusat kita bersihkan. Ini dibersihkan, makanya handuknya harus yang lembut. Coba yang lembut. Nah, ini kan, Bu, handsnya dilepas nggak? Kan ini juga kena handuk ya, jadi sebenarnya nggak akan basah. Tapi kalau mau dilepas juga boleh, nggak masalah. Cuma kalau saya suka ngelepas terakhir ketika sudah selesai semua. Nah ini basah kan? Boleh nggak dibuka, Bu? Boleh lah. Ya. Oke. Nah, ini sudah dikeringkan, ya. Terus kita mau persiapan pakai baju kan? Boleh dipakai minyak kalau ada, tapi jangan terlalu banyak ya. Kayu putih sih tidak disarankan karena dia lebih panas. Boleh pakai bedak, boleh, tapi jangan kayak mochi. Hanya untuk parfum aja kan. Boleh pakai hair lotion, boleh, yang penting jangan berlebihan. Bedak itu hati-hati, khawatir ada bayi yang alergi, makanya di rumah sakit mah nggak pernah ada bedak ya. Hanya di rumah-rumah. Nah, saya mau cek tali pusat. Ini kan basah ya? Ya, saya keringkan aja. Nah, jangan lupa ini ya dikeringkan tadi.
tergantung SOP di rumah sakitnya. Ada rumah sakit yang membungkus tali pusat, ada yang tidak. Rumah sakit Seram termasuk yang tidak. Tapi rumah sakit Aji Darmo masih. Ini dilipat seperti segitiga. Angkat, taruh di bawah. Ya. Ini ke atas. Ini silang aja. Ke bawah. Boleh diikat, boleh, enggak juga tidak apa-apa. Ya. Kalau sudah selesai, kita persiapan pakai baju. Bajunya cewek ya. Biasanya masih nangis nih. Ya, diam-diam kalau udah selesai ya jadi susu. Bajunya begitu ya. Ini kelas apa sih? D ya? C. D dulu baru C. Gue kok nggak dikancing, tapi kalau dikancing nggak lihat ya. Kebalik celananya. Mereknya di belakang. Nggak apa-apa Bu. Kalau ada sarung tangan kita kasih sarung tangan. Ini kita bedong ya, tapi tidak untuk merestrain. Boleh, bedongnya gini boleh, misalnya gini ya. Cuma buat dihangatin doang ya, kayak diangkotin kayak gini. Nah, boleh seperti ini saja, atau mau agak diikat sedikit boleh. Nah, kalau diikat, rambut siapa sih tadi? Chris. Ih. Kriting iya, namanya belum. Kriting. Chris. The fix. Kenapa? Nah, ini di kebelakangin dulu. Basah. Nah, ini kan baru ada sisa ya. Ini sisanya naikin ke atas. Kepala. Kepala. Ini di Bawah. Boleh. boleh langsung diikat di belakang. Oh, di samping sini boleh. Kalau di belakang kalau ngeganjel ya. Pakein topi. Tapi santai. Dipakai Chris tadi. Nah, kalau udah selesai, matanya ketutup. enggak lah. Kan nanti ada jadwal menyusui, boleh kita kasih susu. Ini biasanya langsung kita taruh di bednya lagi. Nah, sebelum kita taruh di bed, jadi kalau kita nulis bertiga, nanti yang 2 orang mandiin, yang 1 tuh bersihin bed. Jadi bed bayi itu setiap hari harus dibersihin ya, dilap pakai klorin, diganti spraynya. Itu wajib. Nggak boleh enggak. Ya. Kalau dulu lepas. Taruh lagi ke bednya. Nah, terus yang kita selesai nggak? Oh tidak, ini kan mau dirapiin ya. Ini harus dibuang, itu harus dirapiin, ini juga harus dibuang. Plus kita harus memandikan bayi yang lain. Puas lamanya ganti nggak? Ganti. Puas lamanya ganti, ganti. Airnya ganti nggak Bu? Ganti. Ya. Makanya kalau mandiin bayi itu mandi mulai 8:30 selesai itu sekitar jam 8:30. Karena yang dimandi ini juga 30 bayi. Jadi pegal nggak Bu? Bertiga aja ya Bu? Bertiga aja. Pegal nggak Bu? Pegal banget. Itu masuk ke ruangan atau udah ada bayinya? Kenapa? Enggak. Saya mandi Ya. tadi gini. Mau mandikan sudah selesai. Sekarang kita ke perawatan metode Kang Guru ya. Mana peralatannya? Ini boleh digeser dulu.